dalam kemenangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah mencurahkan berkat pagi hari ini, amin. Mujizat berkat tidak melulu apa yang kita butuhkan langsung Tuhan sediakan. Tapi saat kita datang pada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Itu sudah mujizat buat kita, amin. Untuk kita bisa menjalani waktu demi waktu, hari demi hari. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin kita bisa berdiri sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita, terima firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, duduk diam di dalam bait Tuhan. Memberikan waktu kami yang terbaik. Mendengar firman-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Beri kami telinga seorang murid dan juga hati seorang hamba. Untuk kami mau mendengar, untuk kami tahu rencana-Mu. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami terima di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, mari kita sembah Tuhan dan Raja kita. Oh, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami terima sukacita yang penuh dari Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, amin, amin, menikmati anugerah-Mu. Anugerah-Mu ku terima. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari jemaat katakan, menyembah-Mu. Mari kita terima anugerah Tuhan pagi hari ini. Di dalam hadirat Tuhan ada anugerah yang baru. Ada kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam anugerah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Seumur hidupku
saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu dan katakan menyembahmu. Oh Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus, kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Amin, amin. Bahagiaku penuh, bahagiaku pengikut biasa, kami mau jadi pengikut-Mu yang setia sampai akhir Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu di dalam kehidupan kami, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau membuka setiap hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Kami mau Tuhan Kau ingatkan kembali, berbicaralah dalam setiap hati kami, tegur setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa memiliki hati yang serupa dengan Engkau. Kami bisa punya keinginan yang sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menggenapi apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Biar itu yang kami kejar, itu yang kami tuju dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita sudah masuk di bulan November. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang seorang pengkhotbah. Mungkin Bapak Ibu mengingat siapa sih seorang pengkhotbah di mana dia berkhotbah di suatu bangsa, di suatu tempat. Dia berkhotbah di sana tentang penghakiman. Nah, tapi ketika bangsa itu bertobat, pengkhotbah ini nggak suka, pengkhotbah ini marah. Siapa dia? Masih ragu-ragu. Ikan. Siapa? Nah, Yunus. Udah bilang ikan baru Yunus. Hari ini saya akan bawakan firman mengenai Yunus. Hari ini saya rindu untuk membawakan firman ini. Firman ini juga telah berbicara ke dalam hati saya. Dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Amin. Kitab ini hanya berisi 4 pasal, Bapak Ibu. Kitab ini juga memiliki pembelajaran yang luar biasa. Dan mungkin kita memiliki keserupaan atau kesamaan kisah dengan tokoh ini.
Saya percaya kita semua tahu kisah tentang Nabi Yunus ini. Namun di sini kita akan melihat dan kita akan mengulik lebih dalam tentang Yunus ini. Dimulai dari yang pasal yang pertama. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, ia di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yaho dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Nah, ini menjelaskan bahwa Yunus ini anaknya seseorang yang bernama Amitai. Nah, di sini menjelaskan Alkitab bahwa Yunus ini adalah tokoh nyata, manusia yang memang benar pernah hidup gitu. Bukan sebuah cerita khayalan, bukan sebuah cerita karangan, tapi ini adalah nyata, kisah nyata. Yaitu ada seorang nabi yang bernama Yunus bin Amitai. Nabi Yunus ini dia melayani di Israel Utara, kerajaan Israel Utara. Kita tahu ceritanya di mana kerajaan Israel itu terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, Nabi Yunus ini dia melayani di kerajaan Israel Utara. Dia juga melayani satu zaman dengan Nabi Amos dan Nabi Hosea. Dia melayani sejaman dengan mereka. Namun suatu kali firman Tuhan ini datang kepada Yunus tidak seperti biasanya. Biasanya dia harus memberitakan firman, memberitakan pesan Tuhan itu kepada bangsa di kerajaan Israel Utara. Namun kali ini berbeda. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk pergi ke Niniwe, bukan ya. Tetapi Yunus bersiap untuk pergi ke Tarsis. Tuhan suruh dia untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus, kita mengharap seorang nabi itu dia pasti menaati apa yang disuruh gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ya dia harus menaati. Tapi berbeda di sini. Yunus malah dia langsung bersiap untuk melarikan diri pergi ke Tarsis. Ini menunjukkan bahwa Yunus dia nggak setuju dengan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dia nggak suka dengan perintah Tuhan kali ini. Saya nggak mau pergi ke sana dan saya mau melarikan diri ke Tarsis. Boleh diklik? Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Tuhan tidak selalu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan saja atau hal-hal yang kita sukai. Bahkan perkataan-perkataan Tuhan mungkin tidak selalu ingin atau enak untuk kita dengar. Mungkin kita memiliki bagian-bagian di dalam firman Tuhan yang kita nggak suka untuk dengar itu. Kita nggak suka untuk menaati itu. Mungkin apa? Mungkin kasihilah musuhmu. Nggak enak untuk melakukan itu. Mengasihi musuh itu berat, mustahil. Atau ampunilah orang yang pernah menyakiti kamu. Ampunilah dia yang jahat sama kamu. Ampunilah dia yang pernah merendahkan kamu. Itu nggak enak mungkin. Kita nggak suka bagian-bagian Alkitab itu. Atau hidup dalam kekudusan. Atau jangan mencintai uang, jangan hidup mencintai uang. Dan mungkin ada beberapa hal, beberapa bagian di Alkitab, kita nggak suka dengar itu. Tapi Tuhan suruh untuk kita lakukan. Bapak Ibu, di sini Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe dikatakan tadi di dalam Alkitab, itu adalah kota yang besar. Kota yang besar. Kota Niniwe ini adalah ibu kota dari Asyur. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar bangsa Asyur ini, di mana bangsa Asyur ini adalah bangsa yang terkenal kejam dan sadis. Bangsa ini suka memotong-motong bagian tubuh manusia. Nah,
kalau misalnya mereka menawan suatu bangsa, mereka akan memotong bagian tubuh mereka dan mereka mengambil kepala-kepala itu, mereka buat piramid dari potongan-potongan kepala itu. Itu menandakan bangsa Asyur sudah menawan bangsa itu. Dan mereka ini bangsa yang sangat sadis, bangsa yang sangat kejam, dan Asyur ini adalah musuh dari bangsa Israel. Menurut Bapak Ibu juga yang pernah membaca kitab ini, kenapa sih Yunus gak mau pergi ke Niniwe? Nggak tahu saya. Ya, kenapa saya nggak mau pergi ke Niniwe? Nanti kita akan mengetahui alasan yang jelas kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Namun di sini terlihat jelas, Yunus nggak mau pergi ke Niniwe, dia menolak. Dia memilih untuk melarikan diri dari Tuhan. Di sini kita bisa mempertanyakan di dalam diri kita, apakah Yunus itu seperti kita? Apakah Yunus seperti kita? Apakah kita pernah lari dari Tuhan? Mungkin di masa lalu kita pernah, saya pun pernah. Kita pergi dari Tuhan, aku nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Aku tahu kebenaran, aku tahu firman, tapi aku tidak mau melakukan itu. Mungkin kita dulu juga adalah domba yang tersesat. Atau mungkin kita sekarang, kita masih terus-terusan lari-larian dari Tuhan. Kita masih sedang berlari dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah panggilan. Amin. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah panggilan, dengan sebuah tujuan yang khusus. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui panggilan kita? Bagaimana? Yaitu dari Tuhan sendiri, karena Tuhan yang menciptakan kita. Nah pertanyaannya, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, apa panggilanku? Apa tujuan hidupku di sini? Tuhan gak pernah jawab. Apakah kita pernah memberikan telinga untuk mendengarkan suara Tuhan? Atau kita selama ini kita sibuk untuk menutup telinga kita hanya mendengarkan apa yang kita mau, kita hanya memiliki rencana, apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita ingini. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang rindu untuk menuntun kita dan memberitahu kita. Amin. Atau mungkin di dalam panggilan umum kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ini yang Tuhan mau, ini sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi aku gak bisa ngelakuin itu, aku gak mau melakukan itu. Kita lari dari Tuhan, kita lari dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, itu butuh sebuah tindakan. Itu bukan hal yang otomatis. Makanya dikatakan juga di dalam firman Tuhan, pendengar dan pelaku firman itu berbeda. Ketika kita mendengar firman, kita belum menaati firman. Ketika kita sudah melakukan firman itu, kita sudah menaati firman. Dan yang mengubahkan kehidupan kita bukan hanya ketika kita mendengar, bukan hanya ketika kita tahu, tapi ketika kita sudah melakukan firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Kita lanjutkan di Yunus yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan di sini dikatakan 2 kali. Sebenarnya di sini sangat menekankan bahwa Yunus ini sedang memilih jalannya sendiri. Yunus sedang berlari dari Tuhan. Yunus sedang gak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Di sini Yunus dia berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Dia berusaha untuk pergi. Di mana Niniwe itu sebenarnya terletak di timur laut, di mana Yunus berada. Tapi dia memilih tempat di bagian paling barat, paling jauh untuk dia pergi, untuk dia berlari dari Tuhan. Seperti mungkin kita sering mengingat juga seperti Adam dan Hawa. Nah itu ada di dalam Kejadian. Di mana ketika mereka nggak taat sama Tuhan, mereka berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Boleh diklik? Di Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah
manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Kita mungkin juga cenderung untuk melakukan hal ini. Ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan malah menjauh dari Tuhan, malah menjauhi pertemuan ibadah, malah menjauh dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita pikir kita bisa sembunyi dari Tuhan. Kita pikir kita bisa lari dari Tuhan. Dan ini juga yang Yunus pikirkan. Yunus pergi ke arah yang berlawanan. Dia pergi ke Yafo untuk naik kapal berangkat ke Tarsis. Saya akan menunjukkan Bapak Ibu peta di mana Yunus pergi. Boleh diklik? Nah ini, rencana perjalanan Yunus. Di mana Yunus itu ada di titik ini Bapak Ibu. Dia ada di sini, dia melayani di kerajaan Israel bagian utara. Dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Jauh apa dekat? Ya jauh sih, cuman di sini aja dekat ya. Di sini di Niniwe. Ya, nah lalu tapi dia memilih untuk pergi ke Tarsis. Gak jauh lagi, jauh Paul. Jauh banget. Padahal ini jaraknya, saya coba lihat, itu sekitar 500 mile, tapi dia pergi ke Tarsis yang jaraknya 5 kali lipat, 2.500 mile. Apakah kita juga pernah melakukan malah sebaliknya dari apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Kadang kita bekerja lebih keras untuk gak taat sama Tuhan. Kadang kita ini juga adalah pendosa-pendosa yang kreatif. Misalnya, kalau misalnya kita berbohong gitu, kita melakukan dosa bohong, kita perlu kreatif loh, kita perlu kritis gitu. Udah bohong, itu ditutup dengan kebohongan lagi. Oh, nanti kalau ketahuan, kita harus bohong lagi gitu ya. Kita harus jadi kreatif gitu, untuk gak taat sama Tuhan, untuk gak taat dengan firman. Saya ingat waktu saya kecil, nah, biasanya waktu ulangan, nah dulu saya tuh males Bapak Ibu, belajar itu males gitu ya. Lalu nilai saya otomatis kalau saya males nilainya bagus, jelek dong, pasti jelek ya. Saya nggak tahu apakah sekarang di sekolah-sekolah itu kalau ulangan masih harus ditanda tangan ya oleh orang tua. Oh enggak, oh enak ya. Zaman saya masih harus ditanda tangan oleh orang tua. Jadi begitu ini saya dapat nih 50 gitu ya, 50. Waduh. Besok bukunya dikembalikan, sudah harus ada tanda tangan orang tua. Saya mikir, kalau saya kasih tahu nanti dimarahin. Kalau saya kasih tahu nanti, waduh, berabe hidup saya gitu ya. Jadi gimana ini? Bagaimana cara saya mendapatkan tanda tangan tanpa dimarahin gitu? Bagaimana gitu? Saya berpikir seharian gitu ya, pulang sekolah saya berpikir gitu, gimana caranya? Sampai saya menemukan sebuah ide gitu. Oke, ketika mama saya sudah mau tidur atau sudah tidur, nah gelap, itu udah gelap kan lampunya udah gelap, saya datang ke kamarnya, saya bangunin, mah, bangun itu masih setengah sadar karena baru tidur gitu kan, ini lupa ditanda tangan gitu. Yang mana? Di sini, tanda tangan. Oke, makasih mah, pergi saya. Atau pilihan kedua, bisa juga. Kadang saya nggak enak gitu ya bangunin malam-malam padahal baru tidur. Terus saya coba untuk paginya, subuh-subuh. Nah, subuh-subuh saya baru bangun, mama saya itu kesadarannya akan lebih dikit daripada malam. Kesadarannya lebih dikit. Sehingga pagi-pagi, subuh-subuh jam 4:30 gitu ya, saya bangun lebih pagi untuk bangunin. Mah, gitu. Apa gitu. Ini tanda tangan gitu. Oh iya, kadang-kadang mama saya juga nyadar, apa ini gitu. Nyalain lampunya, kadang gitu. Tapi kadang nggak nyadar. Kadang kita ini jadi pendosa-pendosa yang kreatif Bapak Ibu ya, untuk nggak taat sama Tuhan. Dan semoga kita juga mendapatkan kreatif yang lebih untuk kita bisa taat sama Tuhan. Amin. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk kita melakukan sesuatu, akan selalu ada pilihan lain. Akan selalu ada kapal lain. Ada sebuah kapal di mana dia akan menuju ke Niniwe. Ini ada sebuah pulau kecil. Ada juga sebuah kapal di mana dia akan pergi menuju ke Tarsis. Akan selalu ada tawaran untuk kita tidak taat di saat kita perlu untuk taat.
Saya ingat ada beberapa pertemuan pemuritan dengan Pak Taram ya, Pak. Halo. Dengan Pak Taram ada beberapa pertemuan pemuritan di mana beliau ini bicara, saya ini adalah seorang perokok ya Pak ya. Saya ini adalah seorang perokok, dan di dalam pertemuan pemuritan tersebut kita bicara kepada beliau untuk berhenti merokok, berhenti melakukan itu lagi karena juga tidak sesuai dengan firman dan tidak baik juga untuk kesehatan. Kita berbicara seperti itu. Lalu di pertemuan selanjutnya beliau udah oke, saya mau juga untuk berhenti merokok. Saya mau berkomitmen untuk berhenti merokok. Di pertemuan selanjutnya minggu depannya Pak Taram bercerita, saya mau cerita. Masa saya ini sudah enggak mau loh ngerokok. Saya sudah enggak mau ngerokok, saya udah komitmen enggak mau ngerokok. Ada orang naik becak saya, begitu dia mau pergi, dikasih saya rokok. Gratis, ini Pak buat bapak gitu. Kan saya bingung, saya ini udah mau berhenti ngerokok, kok ada aja orang kasih saya rokok gitu. Terus bapaknya gimana? Saya terima tapi saya enggak pakai. Orangnya maksa. Bapak Ibu, akan ada selalu tawaran, akan selalu ada pilihan kedua. Akan selalu ada tawaran ketidaktaatan ketika kita mau taat. Oh, aku mau komit untuk disiplin rohani. Ada aja yang membuat kita nggak disiplin lagi. Aku mau komit untuk tidak nonton film porno. Tapi masuk aja iklannya itu, muncul aja terus. Akan selalu ada pilihan yang lain. Tapi hanya karena banyak pilihan bukan berarti kita nggak bisa untuk taat. Dan iblis, dia tahu ketika kita mengerti panggilan Tuhan, ketika kita strict, kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan mengalami perubahan. Dan musuh akan selalu berusaha untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk kita masuk ke kapal yang salah. Di sini saya nggak bilang iblis itu salah 100%, semuanya pokoknya gara-gara iblis, semua gara-gara iblis. Enggak, tapi tetap pilihan itu ada di tangan kita. Dia hanya akan menyediakan kapal lain, dia hanya akan menyediakan pilihan lain. Tapi keputusan itu tetap di tangan kita. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Siapa yang menurunkan badai besar? Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ini Yunus sudah di jalan, sudah di dalam kapal. Dia pikir, oh aman ini, saya pergi ke Tarsis, saya menjauh dari hadapan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mengirimkan badai besar. Di sini menunjukkan, mengingatkan kita bahkan tentang perkataan Daud. Kemanakah aku dapat pergi? Kita nggak bisa jauh, kita nggak bisa berusaha berlari dari Tuhan. Berusaha pergi dari Tuhan, berusaha sembunyi dari Tuhan. Karena nggak ada tempat yang terlalu jauh untuk kita bisa pergi dari Tuhan. Walau mungkin kita sembunyi, berusaha sembunyi dari Tuhan, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, Tuhan nggak pernah menjauh dari kita. Karena kita tahu juga Tuhan itu Tuhan kita Tuhan yang sangat berinisiatif, bukan Tuhan yang pasif. Bahkan di Alkitab pun dikatakan, aku menghendaki semua orang itu untuk selamat, bukan binasa. Dan Tuhan itu Tuhan yang sangat berinisiatif, terus berusaha untuk menangkap kita. Dan terkadang Tuhan akan mengizinkan, boleh diklik, Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu datang di dalam hidupmu untuk menarik perhatianmu. Tuhan mungkin kadang perlu untuk mengocak perahu kita untuk bisa membangunkan kita. Walau Yunus meninggalkan Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Dan ini sebuah kebenaran yang luar biasa juga yang saya dapatkan. Tuhan itu gak pernah capek. Di mana kasihnya yang luar biasa itu, dia terus berusaha untuk nangkep kita, Bapak Ibu. Bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang kasihnya luar biasa. Yang terus berusaha untuk kita bisa hidup di dalam apa yang Dia mau.
Kita lanjutkan di ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nah, di sini ada perbedaan di mana Allah mereka, Allah berhala mereka, dan di sini adalah Allah Israel, Allah Tuhan. Dan di sini menunjukkan juga bahwa nahkoda itu mungkin dia nyadar, pelaut itu dia nyadar, ini bukan badai yang biasanya. Ini mungkin badai supranatural, sehingga kita harus berdoa kepada Allah kita gitu. Kemudian lanjut, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Nah, ini hal yang biasanya mereka lakukan. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunus kena undi itu. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Next. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Di sini Yunus nyadar, badai besar ini karena saya. Kita lanjutkan di ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Nah, ini mereka masih baik. Mereka masih berusaha untuk menepikan kapal itu. Tapi tidak bisa. Karena laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Next. Bapak Ibu, ketika kita lari dari Tuhan, itu sebenarnya kita sedang memilih hidup di dalam versi terburuk. Di situ Yunus mengaku kesalahan dia bilang lemparkanlah aku ke laut. Dan Yunus masuk ke dalam laut. Mungkin di situ dia sudah berpikir, ini sudah selesai hidup saya, sudah berakhir hidup saya akan mati. Next. Di ayat 15-17, kemudian mereka mengangkat Yunus mencapakannya ke dalam laut dan laut itu berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Siapa yang mengirimkan ikan besar? Tuhan. Lagi-lagi Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, di dalam bahasa aslinya itu menggunakan Tuhan menunjuk seekor ikan untuk mendatangi Yunus dan menelan Yunus. Tuh, ikan aja nurut. Ya. Aduh, ikan aja nurut sama Tuhan, langsung finding Yunus. Finding Dory, ini finding Yunus. Dan secara ajaib, ikan besar itu juga mampu menelan Yunus tanpa mencederai Yunus. Di sini kita bisa melihat Tuhan masih berusaha untuk menangkap Yunus. Mungkin kita juga bisa mengingat, mungkin ada momen-momen di dalam kehidupan kita, Tuhan masih menyelamatkan kita di dalam kebodohan kita. Tuhan masih kasih kesempatan kita di dalam kesalahan atau kebodohan kita. Namun menurut saudara, apakah Yunus di momen ini dia melihat apa yang Tuhan lihat?
Apakah seperti itu? Apakah dia merasa, terima kasih Tuhan udah kasih ikan ini, makasih Tuhan aku sekarang ada di dalam perut ikan. Apakah dia merasa seperti itu? Mungkin enggak. Dia merasa, apalagi ini saya udah masuk ke dalam laut, sekarang saya ada di dalam perut ikan. Ini adalah sebuah masalah. Tapi di sini juga Tuhan sedang mendisiplin Yunus. Tuhan mengajak dia masuk ke tempat yang gelap untuk membawa Yunus ke dalam pertobatan dan ketaatan. Kita lihat di pasal yang kedua, di situ LAI memberikan perikop doa ucapan syukur Yunus. Sebenarnya di ayat yang keempat, Yunus telah mengatakan, telah terusir aku dari hadapanmu, dan ini telah mengancam nyawaku. Ini seperti adalah pengalaman hidup dan mati Yunus. Di mana di sini akhirnya Yunus mulai berdoa. Nah, di sini akhirnya Yunus mulai berdoa kepada Tuhan, Yunus mulai menghampiri Tuhan, Yunus mulai mau kembali kepada Tuhan. Di sini Yunus juga akhirnya bernasar kepada Tuhan. Aku akan melakukan apa yang engkau suruh untuk aku lakukan. Di dalam perut ikan ini Yunus menyadari, kita bisa lihat di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kadang ketika kita ada di titik terendah, titik tergelap, kita baru ingat sama Tuhan. Mungkin ini juga mirip dengan apa yang kita alami. Orang Kristen ada masalah baru ingat Tuhan. Namun di sini ketika Yunus mengaku itu, Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Kita lihat di pasal yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Firman Tuhan itu datang kedua kali akhirnya ke Yunus. Menyuruh hal yang sama, pergilah ke Niniwe. Sampaikanlah seruan yang kufirmankan, sampaikanlah pesan yang kusampaikan melalui engkau. Dan di sini Yunus pergi ke Niniwe akhirnya. Dia akhirnya pergi ke sana, dia mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia pergi ke sana, dia masuk ke kota tersebut. Lanjut. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Khotbahnya panjang enggak? Enggak. Yunus cuma ngomong 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Sebuah khotbah yang singkat. Tapi ternyata di ayat kelima ditunjukkan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenaikan kain kabung. Kadang ketaatan kita, ketaatan kecil kita itu bisa mengubahkan kehidupan orang, Bapak Ibu. Ketaatan Yunus menyelamatkan ribuan jiwa yang ada di Niniwe. Ada orang yang mengatakan, bantuan kita bisa mencerahkan hari orang. Senyuman kita bisa menghibur perasaan orang. Firman kita bisa memberikan pengharapan bagi orang. Doa kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dan kesaksian kita bisa memberkati orang lain. Kadang kita dipanggil oleh Tuhan, itu bukan untuk diri kita sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kisah kita sendiri, cerita kita sendiri. Tapi cerita Tuhan yang mau diukir melalui kehidupan kita. Amin. Karena kita nggak suka, karena kita nggak mau, bukan berarti kita memilih untuk nggak taat. Bapak Ibu ingat apa ketika Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya Ishak, apakah dia suka dengan perintah itu? Enggak. Apakah dia ingin melakukan itu sebenarnya? Enggak. Dia nurut hanya karena Tuhan yang suruh. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego mereka ingin masuk ke perapian? Enggak. Apakah Daniel dia memang ingin masuk ke gua singa itu? Enggak. Apakah Yesus secara manusia, apakah dia memang ingin disalibkan? Enggak.
Bahkan dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar apa yang kau mau itu yang aku lakukan. Jadi tidak ada alasan yang tepat untuk kita sebenarnya nggak taat sama Tuhan kita. Di ayat yang kelima, di ayat selanjutnya, boleh tolong diklik. Di ayat yang ke-10 kita loncat. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun, Tuhan tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu, peringatan-peringatan Tuhan, boleh diklik. Peringatan-peringatan Tuhan itu bukan bermaksud untuk mencelakai kita. Namun sebenarnya untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Teguran-teguran Tuhan, peringatan-peringatan yang dari Tuhan, itu bukan untuk malah menjatuhkan kita, tapi sebenarnya untuk menunjukkan Tuhan masih sayang sama kita. Kita diingetin, Tuhan masih sayang sama kita, makanya kita ditegur. Jangan sampai kita ada di jalan yang salah. Dan di sini selesailah di pasal yang ketiga. Kita berharap sudah nih happy ending. Yunus akhirnya berkhotbah, akhirnya bangsa itu diselamatkan, tapi ternyata masih ada satu pasal lagi. Di pasal yang keempat, kita coba baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Nah, di sini kita menemukan penyebabnya, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini menunjukkan kemarahan Yunus. Tetapi firman Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Lagi-lagi di sini, Yunus marah sama Tuhan. Kan? Apa yang saya pikirkan dulu benar terjadi. Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih. Kita bisa mendapatkan sebuah pemikiran bahwa Yunus di sini dia memang tidak mengharapkan pertobatan bangsa Niniwe dari awalnya. Dia ingin Tuhan itu menghukum bangsa ini. Dia tetap merasa Niniwe ini bangsa yang tidak layak untuk diampuni. Karena kejahatan mereka, karena kesadisan mereka, karena kebejatan mereka. Ini adalah bangsa yang tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Dan dia tidak rela Tuhan mengampuni bangsa ini. Dia nggak mau, dia nggak rela. Bahkan dia sampai marah. Udah mending cabut aja nyawaku, lebih baik aku mati daripada hidup. Kalau saya yang jadi Tuhan, dia bilang gitu, oke, amin. Mati langsung. Untung saya bukan Tuhan ya. Tuhan masih ngomong, layakkah engkau marah? Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh belas kasihan itu, dia masih mengingatkan Yunus lagi. Dan di sini kita bisa menemukan sesuatu Bapak Ibu, bahwa Yunus ini memiliki masalah di dalam dirinya. Saya punya sebuah cerita yang pernah saya dengar juga, boleh diklik. Nah, ada seorang anak kecil, mungkin dia berumur 5 atau 6 tahun. Dia ini berasal dari kota yang miskin, kota kecil yang miskin. Namun suatu kali ada toko es krim, toko es krim yang mahal lah, bukalah di kota itu. Dan anak ini melihat toko es krim itu, wah bagus ya tokonya gitu. Sehingga dia setiap hari, dia datang ke toko itu, dia ngintip. Wih, kayak enak itu ya es krimnya. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna ungu. Enak sekali. Terus dia pulang lagi. Besoknya dia datang lagi, dia ngintip. Lihat orang yang lagi makan, dia lihat, waduh aku gak punya uang, aku mau beli, aku gak bisa. Orang tua aku juga gak bakal memberi aku uang untuk membeli es krim yang mahal itu. Dia cuma lihat, dia kepingin melihat es krim itu. Lalu pemilik toko itu, nah dia ada di dalam toko itu. Dan dia melihat, ini anak ini tiap hari ngintip, anak ini tiap hari lihat dari jendela. Terus dia panggil, sini masuk gitu. Anak itu masuk. Kau mau apa gitu? Kau mau apa?
saya mau es krim gitu. Iya, kamu mau yang mana? Kamu mau yang mana? Loh, tapi saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang untuk bayar es krim itu gitu. Terus dia bilang, pemilik toko itu bilang, nggak apa-apa, pilih aja. Kamu mau es krim yang mana? Hah? Maksudnya gimana? Iya, saya kasih gratis, kamu pilih aja, kamu mau es krim yang mana gitu. Akhirnya dia pilih, oke, saya mau yang itu. Banyak, dia pilih banyak rasa gitu, akhirnya agak tahu diri ya. Udah, gak apa-apa, anak kecil. Terus dia bilang ini. Dia ambil itu, terima kasih. Udah, dia keluar, dia senang keluar dari toko itu, dia makan itu. Dia jalan pulang ke rumahnya dengan memakan es krim itu. Dia berjalan, dan teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya. Nah, biasanya kan mereka kumpul gitu ya. Mereka lihat, loh, kok dia bisa dapat es krim itu? Dia dapat dari mana es krim itu? Nggak mungkin dia beli. Gimana caranya dia bisa dapat itu? Terus teman-temannya nanya, loh, kamu dapat dari mana es krim itu? Saya nggak mau kasih tahu. Dia makan terus jalan masuk ke rumahnya. Terus keesokan harinya dia kembali lagi, dia masuk ke rumahnya dengan membawa es krim itu. Dan teman-temannya ini makin lama makin penasaran, loh, dia kok bisa dapat es krim itu? Gimana caranya? Akhirnya teman-temannya ngomong, oke, ayo kita ikuti dia. Sehingga kita bisa tahu gimana caranya dia bisa mendapatkan es krim itu. Teman-temannya lihat dari jauh, nah itu jalan, oh dia ngintip di toko itu. Setelah dia ngintip, dia dikasih es krim sama yang punya toko. Oke, teman-temannya pulang. Keesokan harinya, ketika anak ini mau kembali lagi ke toko es krim itu, teman-temannya udah jejer di situ semua. Semuanya udah jejer, dan para pemilik toko itu juga sedang men-scoop es krim itu. Dia dari jauh dia bilang, stop. Jangan kasih es krim itu. Kamu jangan minta es krim itu. Pemilik toko, Bapak jangan kasih es krim itu ke anak itu. Anak itu jahat, anak itu miskin, anak itu gak bisa bayar, anak itu pernah memukuli saya, anak itu pernah pinjam uang saya tapi gak dikembalikan, anak itu pelit sama saya, anak itu pernah nakal sama saya, jangan kasih es krim itu ke saya, jangan kasih es krim itu. Dan di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, anak ini betapa egoisnya, padahal dia menerima es krim itu juga dengan cuma-cuma, dia menerima es krim itu dengan gratis, tapi dia gak rela orang lain dikasih gratis juga. Karena dia lupa betapa besar kasih yang dia terima. Dia lupa dia juga penerima kasih karunia itu. Dan ini juga sebuah gambaran hati Yunus. Apa yang Yunus miliki di dalam hatinya. Dan apa yang dia responi terhadap Niniwe, bangsa tersebut. Sifat kekanak-kanakan yang muncul kepada Yunus ini bisa muncul juga di dalam setiap hati kita. Mungkin kita pernah juga selalu merasa, orang yang jahat sama saya, dia berhak untuk mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang pernah dia lakukan. Atau mungkin ada juga di antara kita nggak suka melihat Tuhan memberkati orang lain. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Di situ Tuhan pun akhirnya mendatangi Yunus dengan suatu pengajaran pohon jarak. Di mana ada pohon jarak, Yunus duduk. Yunus akhirnya dia marah kan. Dia pergi dari kota itu, dia duduk di bawah pohon. Nah, untuk mengamati kota itu, dia melihat apa yang akan Tuhan lakukan terhadap kota ini. Dia duduk di situ, dan ketika dia duduk di situ, Tuhan tumbuhkan. Nah, ini secara supranatural, Tuhan tumbuhkan satu batang pohon itu sehingga itu menutupi kepalanya. Dan akhirnya Yunus tertidur, tapi besoknya itu batang pohon tersebut digerek dan bertiup angin yang sangat panas akhirnya menyakiti kepala Yunus. Dan di situ Yunus marah lagi, dia rebah lesu dan di Alkitab dikatakan dia berharap untuk mati. Teman kita lihat di ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, lagi-lagi yang kedua, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak?
Aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Di sini Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berusaha untuk memurnikan hati Yunus. Tuhan terus menggerus, Tuhan tanya, apakah kamu layak untuk marah? Pohon yang Yunus pun tidak berjerih payah untuk pertumbuhan pohon itu, tapi Yunus begitu sayang. Tuhan di sini seakan-akan bilang kepada Yunus, apakah kenyamananmu itu lebih penting, lebih berharga daripada jiwa-jiwa yang ada di sana? Dan Tuhan juga akan tanya kepada setiap kita, apa sih yang selama ini kita anggap berharga di dalam kehidupan kita? Tuhan juga terus mengajar Yunus sehingga Yunus bisa mengerti hati Tuhan. Merupakan sebuah proses untuk kita bisa punya hati yang serupa dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang instan, tapi sebuah proses. Dan untuk kita bisa memiliki hati yang serupa dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan inginkan, itu perlu kehidupan yang melekat juga bersama dengan Tuhan. Dan ini kisah ini berakhir di sini. Kisah ini tapi juga memberikan gambaran kasih sejati Tuhan baik kepada Yunus yang terus mengejar Yunus, baik juga kepada Niniwe itu. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita di dalam keadaan apapun. Boleh diklik? Mungkin kita kemarin pernah berlari dari Tuhan, atau mungkin kita sekarang sedang berlari dari Tuhan. Kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Tapi ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita bertemu pada Tuhan, kembali kita berlari ke hadapan Tuhan. Dan mari kita sama-sama kita berlari bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan untuk menggenapi apa yang Dia mau. Untuk menggenapi panggilannya di dalam kehidupan kita. Boleh maju. Dan satu slide lagi. Di sini ada sebuah pertanyaan renungan untuk setiap kita Bapak Ibu. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Yunus mungkin awalnya dia membuat dirinya sendiri jadi Tuhan dalam kehidupannya. Aku mau melakukan apa yang aku mau. Ya, ketika Tuhan menyuruhku untuk melakukan apa yang aku ingini juga, aku akan melakukan itu. Tapi ketika Tuhan menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang aku nggak mau, aku akan ambil alih. Aku akan tetap melakukan apa yang aku mau untuk diriku. Di situ Yunus menempatkan dirinya sebagai Tuhan dalam dirinya. Dan ini jadi pertanyaan untuk setiap kita. Apakah kita meletakkan diri kita sebagai Tuhan dalam diri kita, atau kita sudah menempatkan Tuhan Yesus jadi Tuhan dalam diri kita? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita refleksikan ini dalam diri kita, dalam hati kita. Kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hanya Engkau yang jadi Tuhan dalam hidupku. Aku gak mau diriku, aku gak mau siapapun, apapun jadi Tuhan dalam diriku. Aku hanya mau Engkau yang jadi Tuhan dalam diriku. Aku gak mau berlari lagi dari hadapan-Mu. Aku gak mau lagi bersembunyi dari hadapan-Mu. Karena aku tahu aku gak bisa sembunyi dari Engkau. Engkau akan selalu bisa menjumpaiku. Dan aku mau Tuhan. Untuk berjalan, untuk berlari bersama-sama dengan Engkau. Kita nyanyikan pujian ini dari setiap hati kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami itu gak cukup Tuhan.
sungguh-sungguh. Kemanakah Tuhan? Kemanakah aku dapat Kami gak bisa pergi dari hadapan-Mu Tuhan. menjauhi roh-Mu yang Kau begitu mengasihi kami. sahabat. Dan Kau dekat. Apapun yang kami lakukan gak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Besar Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saya undang Bapak Ibu untuk memejamkan mata kita. Ungkapkan apa yang kau ingin ungkapkan kepada Tuhan pada saat ini. Ungkapkan penyesalanmu. Ungkapkan komitmenmu kepada Tuhan. Tuhan, kami mau punya hati yang serupa dengan Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, punya keinginan yang serupa dengan apa yang Kau mau. Bukan apa yang kami ingini, bukan apa yang kami sukai, Tuhan. Tapi terlebih itu, Tuhan, kami mau menempatkan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Jadi prioritas, jadi yang terutama dalam kehidupan kami, Tuhan. Maafkan keegoisan kami. Selama ini kami menempatkan diri jadi Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Kami mau, Tuhan, meninggalkan kebiasaan itu. Kami mau untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Menggenapi apa yang Kau mau. Menggenapi rencanamu dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Kami siap menerima panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami siap untuk taat, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Firman ini selesai diberitakan, Tuhan. Tapi biar Engkau berbicara terus di dalam setiap hati kami. Terus mengingatkan setiap kami. Terus menegur setiap kami, Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau ingini, Tuhan. Kehidupan kami bisa mendapat kehidupan versi terbaik di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan kami Shell. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman.
Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Selanjutnya untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan melalui grup Telegram gereja, kurang lebih jam 1 siang nanti. Selanjutnya untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota untuk terlibat dalam penyembahan. Selanjutnya untuk doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu bisa hadir 15 menit lebih awal. Dan juga kelas Alkitab diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Selanjutnya untuk Komsel Dewasa Muda juga diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 4 sore. Itu aja untuk pengumuman, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Engkau membolehkan kami untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan, kami tidak mau lagi berlari daripada-Mu ya Tuhan, tapi kami mau berlari kepada-Mu Tuhan, bahkan berlari bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini bisa bertumbuh berakar kuat di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan bisa berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan berdoa untuk kami Shell ya Tuhan, berkatilah pelayanannya, berkatilah pelayanan penginjilannya, agar segala yang dia lakukan semuanya hanya demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami teringat dengan gembala kami Bahari ya Tuhan, berkatilah dengan kesehatan, berkatilah dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, biar melalui penggembalaannya kami domba-dombanya bisa terus mengenal-Mu ya Tuhan. Berkati juga keluarga, istri serta anak-anaknya, serta pelayanannya, semua yang dilakukannya berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan, baik itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, bahkan asyir ya Tuhan. Berkatilah kami, biar kami, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya demi untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami gak mau ada motivasi, kami tidak mau ada maksud yang tersembunyi ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat GBI House of Peace. Berkatilah para jemaat ya Tuhan, biar apapun yang kami perbuat, baik itu dalam studi, pekerjaan, semuanya berhasil demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami tahu sebentar lagi akan adanya pemilu ya Tuhan. Kami mohon perlindungan daripada-Mu agar negara ini bisa terus tentram dan damai ya Tuhan. Jamah bangsa kami dengan pertobatan. Lindungilah kami dan juga berkatilah para pemimpin kami, baik itu yang dari tertinggi presiden, wakil presiden, menteri, bahkan sampai aparat yang terendah. Berikanlah mereka hati pemimpin, biar mereka bisa memutuskan keputusan yang tepat, yang hanya untuk mensejahterakan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu saja ya Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.